Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Basri Quotes. Dalam video kali ini kami akan membahas kumpulan kata-kata bijak dan motivasi dari Ibnu Arabi. Muhyiddin Abu Abdullah Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Abdullah Hatimi at-Tai alias Ibnu Arabi adalah seorang filsuf Islam yang terkenal dengan kata-kata bijak kehidupan. Ibnu Arabi dilahirkan pada tanggal 28 Juli tahun 1165 di Al-Andalus, Spanyol. Pada usianya yang ke-8, bersama keluarganya, ia pindah ke Sevilla. Pada tahun 1198, ia pergi ke Fez, Maroko. Pandangan Ibnu Arabi sangat dikenal dengan konsep wihdatul wujudnya. Ia mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang wujud kecuali Tuhan. Segala yang ada selain Tuhan adalah penampakan lahiriah darinya. Keberadaan makhluk tergantung pada keberadaan Tuhan, atau berasal dari wujud ilahiyah. Manusia yang paling sempurna adalah perwujudan penampakan diri Tuhan yang paling sempurna, menurutnya. Ia juga seorang tokoh politik yang tidak pernah diperhitungkan keberadaannya dalam sejarah. Sebagai seorang sufisme, kata-kata bijak kehidupan Ibnu Arabi syarat akan nilai-nilai keagamaan yang sering dijadikan sumber peneguhan iman. Tidak hanya mengandung nilai-nilai keagamaan, kata-kata bijak kehidupan Ibnu Arabi juga syarat nilai-nilai kebijaksanaan. Berikut kutipan kata-kata bijak kehidupan Ibnu Arabi, yang kami himpun dari beberapa sumber. Dari cinta kita berasal, dan atas nama cinta Dia menciptakan kita. Karena tujuan cinta, kita mendatanginya, dan demi cinta pula kita menghadapnya. Jangan puas dengan keadaan spiritual, halmu, tingkatkan. Majulah tanpa henti, tanpa gangguan. Dengan tujuan yang teguh, berdoalah kepada Allah, Sang Maha Benar, untuk membawamu dari keadaanmu saat ini menuju keadaan berikutnya. Dalam setiap keadaan, dalam setiap kemajuan, sambil melakukan sesuatu atau tidak, bersikaplah senantiasa ikhlas dan jujur. Lihatlah seluruh ciptaan, terutama umat manusia, dengan kehendak baik, menerima, mengakui, memaafkan, melayani, dan mencintai. Jadikanlah hal itu sebagai watakmu dalam berhubungan dengan dunia. Belajarlah untuk memberi, baik kamu punya banyak atau sedikit, baik saat suka maupun duka. Makan adalah suatu bentuk ibadah, maka gerakan-gerakanmu sebaiknya dikendalikan. Jangan menoleh-noleh ke kanan maupun ke kiri atau memikirkan kesalahan-kesalahanmu dan kekurangan-kekuranganmu, tinggallah dalam keadaan bersyukur. Makanlah sedikit, itu akan meninggalkan lebih banyak ruang dalam hatimu dan akan meningkatkan hasratmu untuk berdoa dan taat. Dunia ini adalah dasar ujian, jangan cari kesenangan dan kekayaan di dalamnya. Temukan sahabat yang tepat, yang akan menjadi pendukungmu, seorang kawan perjalanan yang baik di jalan kebenaran. Barang siapa percaya kepada takdir, ia akan tenang. Barang siapa memperhatikan, ia akan diperhatikan. Barang siapa bertawakal, ia akan memperoleh keyakinan. Barang siapa mengerjakan sesuatu yang tidak berarti baginya, maka akan dihilangkan sesuatu yang berarti baginya. Jangan puas dengan keadaan spiritual, halmu, tingkatkan. Majulah tanpa henti, tanpa gangguan. Dengan tujuan yang teguh, berdoalah kepada Allah, Sang Maha Benar, untuk membawamu dari keadaanmu saat ini menuju keadaan berikutnya. Dalam setiap keadaan, dalam setiap kemajuan, sambil melakukan sesuatu atau tidak, bersikaplah senantiasa ikhlas dan jujur. Sebuah tanda keberatan yang akan menghalangimu untuk maju adalah menjadi beban orang lain, baik menjadi seorang tanggungan orang lain atau membiarkan orang lain membawa bebanmu. Untuk melangkah di jalan ini, untuk mengikuti jejak para nabi, kamu harus ringan-ringan dalam barang-barang duniawi ini, ringan dalam perhatianmu pada dunia ini. Keikhlasan adalah ciri pencari sejati. Bagaimana hati bisa berjalan kepada Tuhan ketika dirantai oleh keinginannya? Jangan memuji iman Anda sendiri secara eksklusif sehingga Anda tidak percaya semua yang lain. Jika Anda melakukan ini, maka Anda akan kehilangan banyak kebaikan. Tidak, Anda akan kehilangan seluruh kebenaran dari masalah ini. Tuhan, yang Maha Tahu dan yang Maha Hadir,
tidak dapat dibatasi pada satu keyakinan, karena Dia berfirman di dalam Al-Quran, kemanapun Anda menghadap, disitulah wajah Allah. Semua orang memuji yang Dia tahu. Tuhannya adalah ciptaannya sendiri, dan dalam memujinya, Dia memuji dirinya sendiri. Yang tidak akan Dia lakukan jika Dia adil, karena ketidaksukaannya didasarkan pada ketidaktahuan. Tuhan tidur di batu, bermimpi di tanaman, bergerak di hewan, dan bangun di dalam manusia. Saya percaya pada agama cinta, kemanapun arah karavannya, karena cinta adalah agama dan keyakinan saya. Orang bodoh tidak melihat ketidaktahuannya saat ia berjemur di kegelapannya, orang yang berpengetahuan juga tidak melihat pengetahuannya sendiri, karena ia menikmati cahayanya. Hatiku bisa dalam bentuk apapun, padang rumput untuk kijang, biara untuk para biarawan, untuk berhala, sebagai tanah suci, sebagai Ka'bah untuk peziarah yang berputar-putar, tabel Taurat, gulungan Al-Quran. Keyakinan saya adalah cinta, kemanapun kafilahnya berbelok, itulah keyakinanku, imanku. Berhati-hatilah untuk membatasi diri Anda pada kepercayaan tertentu dan menyangkal semua yang lain. Karena banyak kebaikan akan menghindari Anda, memang pengetahuan tentang realitas akan menghindari Anda. Jadilah diri sendiri masalah untuk semua bentuk kepercayaan, karena Tuhan terlalu luas dan luar biasa untuk dibatasi pada satu kepercayaan daripada yang lain. Jika Anda merasa rumit untuk menjawab pertanyaan seseorang, maka jangan menjawabnya, karena wadahnya sudah penuh dan tidak memiliki ruang untuk jawabannya. Ketika Anda mengenal diri sendiri, keakuan Anda lenyap dan Anda tahu bahwa Anda dan Allah adalah satu dan sama. Siapapun yang membangun imannya secara eksklusif pada bukti-bukti demonstratif dan argumen deduktif, membangun iman yang mustahil untuk diandalkan. Karena ia dipengaruhi oleh hal-hal negatif dari keberatan yang terus-menerus. Kepastian, al-yakin, tidak berasal dari bukti pikiran tetapi mengalir dari lubuk hati. Saya jatuh cinta dengan tidak lain dari diri saya sendiri, dan perpisahan saya adalah persatuan saya. Saya adalah kekasih saya dan kekasih saya, aku adalah kesatria dan gadisku. Ada suatu masa, ketika saya menyalahkan teman saya jika agamanya tidak seperti agama saya. Sekarang, bagaimanapun, hati saya menerima segala bentuk. Cinta saja adalah agama saya. Sifat pribadi Anda mencari surganya. Dialah yang dinyatakan dalam setiap wajah, dicari dalam setiap tanda, dipandang oleh setiap mata, disembah dalam setiap objek ibadah, dan dikejar dalam yang gaib dan yang nyata. Tidak ada satupun makhluknya yang gagal menemukannya dalam sifat primordial dan aslinya. Oh, Tuhan, peliharalah aku bukan dengan cinta, tetapi dengan hasrat akan cinta. Hatiku telah mampu dalam segala bentuk, ini adalah padang rumput untuk kijang dan biara bagi para biarawan Kristen, dan Ka'bah peziarah, Taurat, dan kitab Al-Quran. Saya mengikuti agama cinta, apapun cara unta cinta mengambil, itu adalah agama saya, iman saya. Saya mengikuti jalan cinta, dan di mana kafilah cinta menempuh jalannya, di sanalah agama saya, iman saya. Kamu adalah pandanganku, jadi percayalah. Anda adalah wajahku, jadi tutupilah diri Anda sendiri. Selagi kamu hidup, keduniawianmu seperti pengumpul manfaat dari karunia Allah,
yang datang kepadamu dari berjuta-juta tangan. Setiap orang berorientasi pada pencarian panduan pribadinya yang tidak terlihat, atau ia mempercayakan diri otoritas kolektif dan magisterial sebagai perantara antara dirinya dan wahyu. Tidak ada selain Allah yang dicintai dalam hal-hal yang ada. Dialah yang memanifestasikan dalam setiap kekasih ke mata setiap pecinta dan tidak ada di alam yang ada yang bukan kekasih. Hatiku bisa menjadi padang rumput bagi rusa dan biara bagi para biksu, kuil untuk berhala, dan Ka'bah untuk para peziarah. Ini adalah tabel Taurat dan Al-Quran. Ia menganut agama cinta kemanapun karavannya menuju. Cinta adalah hukumku. Cinta adalah imanku. Keyakinan saya adalah cinta, kemanapun kafilahnya berbelok, itulah keyakinanku, imanku. Makan adalah suatu bentuk ibadah, maka gerakan-gerakanmu sebaiknya dikendalikan. Jangan menoleh-noleh ke kanan maupun ke kiri atau memikirkan kesalahan-kesalahanmu dan kekurangan-kekuranganmu. Tinggallah dalam keadaan bersyukur. Ibnu Arabi, makanlah sedikit, itu akan meninggalkan lebih banyak ruang dalam hatimu dan akan meningkatkan hasratmu untuk berdoa dan taat. Ibnu Arabi, itulah quotes kata-kata bijak kehidupan Ibnu Arabi yang syarat nilai agama untuk meneguhkan iman. Penuntun kehidupan, menyejukkan hati, dan inspiratif untuk kehidupan kita yang lebih baik. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah singgah di channel ini.